Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya komentari dengan pernyataan Presiden Jokowi itu? Kalau dia mengatakan bahwa dia tahu semua dalamnya partai, seberapa dalam partai, apakah mereka mau menuju kemenangan atau enggak. Dia dapat data dari Badan Intelijen Nasional, ya, Badan Intelijen Negara, kemudian mendapatkan juga dari Badan Intelijen Kepolisian dan juga dari BAIS, ya, Badan Intelijen Strategis. Jadi sahabat saudara sekalian, apa ya yang ingin saya katakan? Gini, ya, sebuah data itu ada dua hal. Pertama, perolehannya, apakah memang dia punya hak. Yang kedua adalah apalagi ya? Yang kedua adalah bagaimana dia menggunakan data itu. This is the question, ya. Jadi nanti saya coba meraba-raba menjawab itu, karena bagaimanapun harus hati-hati juga menjawab ini, ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba dalam perspektif hukum tata negaranya saya pribadi keliru misalnya. Karena apa iya seorang presiden boleh masuk ke dalam wilayah partai politik? Apa iya badan intelijen itu bisa mengambil semua informasi partai politik? Ini menarik, ya, menarik. Kenapa menarik? Karena kalau begitu nanti semua private kehidupan pribadi pun bisa diobok-obok oleh intelijen. Padahal harusnya ya itu bagian dari rahasia partai politik yang bersangkutan. Kok bisa diketahui oleh presiden yang notabene adalah kader partai politik lain? Ini menarik. Jadi using public institutions untuk getting private informations, ya. Ini menurut saya hal yang serius sebenarnya. Coba kita bacakan dulu, ya. Nih tanggapan-tanggapan yang koalisi sipil ini, ya. Jokowi akui pegang data lengkap intelijen soal parpol, koalisi sipil ancaman demokrasi. Coba kita lihat komentar-komentarnya dulu sebelum saya berkomentar, ya. Oke. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku memiliki data dan informasi mengenai arah partai politik dari intelijen negara, baik dari TNI, Polri hingga BIN.
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty Internasional, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute itu menilai Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen. Ya, itu menarik ya. Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, kata Ketua PBHI Julius Ibrani. Oke, ya. Dalam keterangan resminya 16 September. Julius mengatakan intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi terutama kepada presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional. Bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masyarakat sipil. That's the point yang ingin saya mention juga. Sebagaimana disebutkan pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden, ujar Julius. Sementara itu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur memandang pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power ya, terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia, katanya. Isnur mengatakan persoalan ini merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan-tujuan politik presiden dan bukan untuk tujuan politik negara. Pada hakikatnya lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara, bukan untuk tujuan politik presiden. Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang intelijen, undang-undang HAM, undang-undang partai politik dan lain-lain, katanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku, tadi sudah kita dengar ya, tapi tidak ada salahnya kita ulangi, telah memiliki data lengkap soal arah partai politik yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor. Bayangkan, relawan Sekretariat Nasional Seknas Jokowi ini aja nggak benar. Coba ya kan, masih ada Seknas Jokowi. How come ya? Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti, kata Jokowi. Jokowi melontarkan itu di hadapan para relawan yang dulu mendukungnya menjadi presiden untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. How come? Ini saya ulang, tapi ini penting. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap. Kepemimpinan itu sangat menentukan, kata Jokowi. Jokowi mengaku telah memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI maupun BIN. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya, kata Jokowi. Oke, sobat era sekalian. Wah, ini kalau di Amerika sudah di-impeach presiden begitu ya. Bayangkan. Ketika ingat Watergate ya. Jadi Richard Nixon itu mau di-impeach karena memasang alat sadap kepada partai lawannya itu Partai Demokrat. Ini tidak hanya alat sadap, tetapi ngambil semua data intelijen partai-partai politik. How come Indonesia bisa menegakkan hukum kalau yang begini tidak menjadi objek impeachment ya? Oke, coba kita dengar komentar dari Mahfud MD yang orang hukum tata negara, tapi sudah masuk di dalam pemerintahan ya. Kita dengar pembenaran apa yang mau dia sampaikan ya. Oke. Menko Polhukam Mahfud MD menganggap wajar jika Presiden Jokowi memiliki informasi lengkap intelijen terkait situasi dan arah dari partai politik di Indonesia. Ia mengatakan Presiden Jokowi memiliki intelijen yang setiap saat rutin melapor. Menurutnya Jokowi pun memahami betul watak politisi di Indonesia. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya presiden, kata Mahfud. How come? Allahu Akbar ya. Berat juga kita kalau ada orang membenarkan begini ya. Oke. Menurutnya wajar jika Jokowi mendapatkan laporan dari intelijen lantaran isu keamanan, hukum dan hal sensitif di masyarakat merupakan tugas presiden.
Mahfud pun membantah tudingan koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politiknya. Ia menilai tak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pernyataan Jokowi. Mahfud menyebut intelijen memang wajib melapor secara berkala kepada presiden. Iya, tetapi tentang keamanan nasional, bukan kepada jeroannya partai politik, ke arah mana partai politik dan lain sebagainya. Selain itu ia menekankan secara kelembagaan BIN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya, itulah yang kemarin kita lihat. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Allahu Akbar, yang bilang gak boleh melapor siapa ya? Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku memiliki info lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Ia mengaku mendapatkan info itu dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia, mulai dari BIN, Intelijen Polri dan TNI hingga info di luar itu. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu ingin menuju kemana saya juga ngerti, kata Jokowi. Ya, sahabat era sekalian, memang ya posisi menentukan ide ya. Jadi di mana posisi kita, disitulah ide berbicara. Menarik ya. Oke. Allahu Akbar ya. Kok bisa ya cara berpikirnya begitu. Jadi sahabat sekalian ya, begini. Kita harus pahami ya, ada alat negara yang memang ditugaskan untuk mencapai tujuan negara. Nah, sementara tentu ada alat pemerintahan yang ditujukan untuk membantu pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara. Jadi ujungnya tujuan bernegara. Pertanyaannya adalah, dan tentu mereka bekerja dengan fungsi dan peran masing-masing, ya kan? Misalnya badan intelijen. Badan intelijen itu tentu dikaitkan dengan kemungkinan ancaman, kemungkinan adanya gangguan, rongrongan, terutama dari luar, oleh kelompok-kelompok yang katakanlah dianggap bisa mengganggu jalannya, mengganggu macam-macam, mengganggu keamanan, mengancam pertahanan, mengganggu demokrasi dan lain sebagainya. Nah, kepada kelompok-kelompok itulah sebenarnya BIN harus bekerja. Dan informasi BIN itu nggak diewer-ewer begini, nggak dibilang bahwa saya mengetahui dan lain sebagainya. Itu merupakan langkah antisipatif bagi pemerintahan. Karena tugas pemerintahan itu adalah menjaga keamanan. Kan begitu, tugas BIN itu menjaga keamanan. Adapun mewujudkan visi dan misi pemerintahan, ya itu bagian daripadanya tentu saja. Tapi kalau sudah tujuan politik, mereka harus stay away. Ya, misalnya dalam pilkada, ya stay away. Yang saya ini kan, ya tiba-tiba dalam konflik pilkada instrumen keamanan ikut, ya kan? Atau misalnya dalam pemilu instrumen keamanan atau state apparatus ikut. Nah itu yang tidak boleh. Jadi partai politik itu tidak boleh diintai. Masyarakat sipil itu tidak boleh diintai. Karena kalau misalnya mereka diintai tanpa kesalahan apapun, maka yang terjadi adalah ya ada ketidakbebasan, apalagi misalnya data-data itu digunakan untuk tujuan-tujuan politik misalnya. Maka pertanyaannya adalah data apa yang harus diserap oleh intelijen, data apa yang harus dilaporkan ke presiden, kan begitu. Kalau menurut saya bukan data partai politik, karena bagaimana mungkin kita mengakui partai politik itu sebagai instrumen demokrasi, sebagai instrumen konstitusional. Loh kok malah dicurigai, diintip-intip, diintelijenin, kan aneh rasanya. Ya, jadi kalau misalnya intelijen itu mencium pengerahan tenaga kerja China sebagai gangguan keamanan, itu good namanya. Intelijen itu mencurigai investasi Cina bagian dari kolonialisasi, itu bagus. Tapi kalau dia mencurigai masyarakatnya sendiri, baik civil society maupun political society, mau kemana negara ini? Bayangkan ya. Karena sepertinya konsepnya adalah siapapun yang mengkritik pemerintahan,
itu dicurigai. Padahal itu bagian dari demokrasi, ya. Kan memprihatinkan, misalnya ada pernyataan bahwa kalau Anda bergaul dengan PKS, ya, FPI misalnya, HTI, maka Anda tokoh-tokoh mereka, maka Anda tidak akan dicap sebagai radikal. Lah, bergaul kok jadi radikal. Bergaul dengan koruptor nggak diapa-apain gitu ya. Kenapa kita nggak pernah resah misalnya politisi bergaul dengan para koruptor, bahkan koruptor mendirikan partai politik dan ikut pemilu, nggak resah kita. Allahu Akbar, ya. Dengan orang yang tidak punya kesalahan kita resah, ya. Orang yang ingin memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar kita resah. Jadi sekali lagi, tugas intelijen itu bukan untuk memata-matai partai politik dan civil society, tetapi untuk menyerap informasi yang terkait dengan tentu saja keamanan dan pertahanan negara, baik dari gangguan internal maupun eksternal. Masa partai politik mau memenangkan pemilu, misalnya mau melakukan konsolidasi di mata-matain semua dan kemudian datanya dia tahu ke arah mana katanya partai politik tersebut. Allahu Akbar, ya. Kalau begitu gawat sekali gitu. Ya. Padahal Bung Karno sendiri mengatakan, kalau kita ingin bagian terbesar dari hukum Indonesia itu berasal dari Islam, misalnya, maka kirimkanlah, ya, anggota-anggota DPR dari Islam sebanyak-banyaknya. Begitu juga agama lain. Karena Pancasila mengakui beberapa agama tersebut. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan bahkan ketika putusan MK itu memperlebarnya dengan aliran kepercayaan. Sehingga kalau kemudian orang berjuang untuk memasukkan sedapat mungkin nilai-nilai itu di dalam proses bernegara, ya sah-sah saja. Karena Bung Karno sudah mengatakan itu. Jadi negara itu tidak anti agama, tidak sekuler, tidak ada sekularisasi yang membedakan agama dan bukan agama. Makanya saya katakan ketika saya dibilang pilih Quran atau Pancasila, saya bilang ya saya pilih Quran. Karena saya meyakini bahwa seorang Muslim yang baik pasti seorang Pancasilais. Seorang Pancasilais pasti seorang Muslim yang baik. Kan begitu. Karena nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, gimana kita bisa membantahnya? Itu ajaran tauhid. Nilai kemanusiaan, bagaimana kita membantahnya? Ya. Ada yang namanya ukhuwah, ya. Insaniyah, ya, ukhuwah sesama manusia. Kemudian nilai persatuan, ada ukhuwah watoniyah, ya kan? Yaitu sesama bangsa. Lalu demokrasi, ya, bermufakat, itu dari bahasanya saja mufakat, itu bahasa Arab, itu musyawarah dan mufakat, ya, itu sendiri diambil dari hasanah Islam, keadilan, adil, itu dari hasanah Islam. Jadi nggak mungkin kita kemudian mendinai nilai-nilai Islam dan dibentrokkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang paling penting adalah boundary-nya. Boundary-nya itu adalah jelas. Pancasila, ya kan, kebinekaan, undang-undang dasar yang berlaku, ya. Sepanjang undang-undang dasar yang berlaku itu ya undang-undang dasar yang sudah diamandemen, ya undang-undang dasar itulah yang kita jadikan dasar, jangan undang-undang dasar yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga kita juga menjadikan Sumpah Pemuda sebagai fondamen atau nilai-nilai kebangsaan kita, kan begitu. Ya, NKRI, sepanjang orang masih dalam boundary, ya ide apapun boleh dilontarkan, kecuali idenya mau buat negara baru. Nah, itu baru kemudian ada masalah. Tapi kalau idenya sekedar memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya itu sah-sah saja. Kalau tidak, buat apa ada partai agama misalnya, partai yang berbasiskan agama. Begitu ya. Oke, sobat era sekalian, kadang-kadang kalau orang nggak paham hukum tata negara ya juga kadang-kadang selalu membentur-benturkan antara agama dan negara. Sudah selesai kita sebagai seorang Muslim, ya. Oke. Kemudian
Hahaha, ya pastilah, namanya juga presiden sudah pasti dapat laporan data intelijen dari berbagai sumber. Ya ini nggak Lucky Tremonti kayak nggak paham saja ya. Pertanyaannya adalah, lalu data intelijen tersebut, gini, ada yang namanya data yang sah atau data yang tidak sah. Kalau data itu untuk kepentingan politik pemilu misalnya, berkali-kali dalam konteks ini kan gini, Jokowi bicara di depan Seknas saja udah keliru itu, ya. Kedua, ketika dia bicara udah dalam kaitannya dengan pemilu kan begitu. Jadi ada kepentingan presiden di situ, tidak hanya kepentingan negara. Dan jangan samakan kepentingan negara itu sama dengan kepentingan presiden, belum tentu. Ya. Jadi kita harus bedakan kepentingan negara dan kepentingan presiden. Not every time kepentingan negara dan presiden itu sama. Contoh dalam investasi rempang misalnya, kita bisa uji apakah investasi itu untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan personal, untuk kepentingan pribadi-pribadi yang kebetulan berkuasa. Kan kita juga harus kritis melihatnya. Karena kalau misalnya pembangunan hanya meminggirkan masyarakat sekitarnya, dan sampai tua pun masyarakat, sampai bergenerasi-generasi masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat dari pembangunan itu, buat apa? Sama seperti misalnya pembangunan tambang-tambang di daerah Papua. Kalau tidak mensejahterakan masyarakat Papua, untuk apa? Kalau kita menggunakan pasal 33 at the first place, itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya yang diutamakan adalah kemakmuran rakyat setempat. Ya, bukan dikeruk kekayaannya, dieksploitasi tanahnya untuk kepentingan orang-orang menengah ke atas nama negara. Itu soalnya ya. Oke. Penguasa tukang ngancam, apalagi kemudian data intelijen itu digunakan untuk politik saling sandera. Allahu Akbar. Tambah gawat lagi ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Pak Lurah ini sudah sangat ikut campur dalam urusan apapun. Anies AHY RI1 belum move on dia rupanya ya. Referendum suku Melayu dan Sumatera. Nah, itu hal yang saya tidak sarankan ya. Kita berjuanglah. Gini. Pemerintah ini ya itu hanya sampai 2024 saja, akan berganti. Nah, kita harapkan pemerintah yang datang berikutnya adalah pemerintah yang jauh lebih bijaksana dalam urusan investasi. Ini kredonya investasi akan mengganggu investasi, akan saya hadapi dan lain sebagainya, akan saya bikin susah. No, masa pemerintah begitu? Ya. Pemerintah itu harus welas dan asih. At the first place yang harus dilindungi adalah rakyat, yang harus disejahterakan rakyat. Saya tidak pernah dapat polling dari Refli Harun, kenapa ya? Sudah subscribe belum? Harus subscribe dulu ya, baru kemudian nanti bisa lihat polling saya ya. Kemudian apalagi ya? Rakyat juga tahu siapa Anda Pak, lengkap datanya. Iya ya. Jangan-jangan kalau adu data nggak berani juga sama-sama ya, karena sama-sama bisa. Tapi kan masalahnya adalah satu menguasai state aparatus, satunya tidak. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, tidak bisa seenaknya bahwa walaupun seorang presiden itu memata-matai masyarakat lalu mengambil data ya, baik itu political society maupun civil society. Pergerakan apa? Apalagi kalau pergerakan itu terkait dengan kontestasi. Dan juga harus considering presiden itu adalah kader partai politik tertentu. Bayangkan, yang namanya Watergate itu gara-gara memata-matai partai Demokrat, masang alat sadap, itu diperkarakan, diimpeach. Ini dia menggunakan data dari
state institution, bayangkan itu kan namanya penyalahgunaan, abuse of power. Dibentuk untuk menjaga keamanan, menjaga pertahanan yang mengancam baik dari luar maupun dari dalam, malah justru untuk memenangkan satu kelompok politik tertentu dengan alasan bahwa satu kelompok inilah yang akan bisa menjamin keamanan, menjamin kemajuan negara. Padahal kalau kita bicara indikator politik yang ada, berat. Bayangkan 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi itu indikatornya lemah semua. Indikator politiknya kita cuman partly free, demokrasi cacat, indikator ekonominya tidak lebih baik daripada masa pemerintahan sebelumnya, di bawah target RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, indikator hak asasi manusianya juga begitu, penyelesaian HAM masa lalu terutama, indikator korupsinya melemah, terjun bebas ke 34. Jadi kalau kita lihat seperti itu, masa ini yang kemudian warisan ini yang akan dipertahankan, ya kan? Karena pembangunan itu jangan hanya dikaitkan dengan pembangunan benda, tapi pembangunan infrastruktur, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak hanya infrastruktur ekonomi, infrastruktur politik, hukum itu sama pentingnya, ya. Karena bagian dari kesejahteraan itu tidak hanya soal ekonomi, tapi juga infrastruktur lainnya, kepastian hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Perlindungan dan lain sebagainya. Itu sobat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan insight ya, pencerminan bahwa walaupun kita berkuasa, tidak setiap hal bisa kita kuasai. Karena ada batas-batas, ada wilayah-wilayah yang tidak bisa ditembus bahkan oleh kekuasaan negara, yaitu private life, ya, baik jeruan partai politik maupun jeruan orang per orang masyarakat sipil, ya, karena itulah wilayah hak asasi manusia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.